Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan kelas B. Kami dari program studi S1 Ekonomi Pembangunan dan mata kuliah ini diampu oleh Pak Bapak Jerry Marmen PhD. Dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai summary buku Todaro yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Next slide. Baik, sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 1 dan di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya dari yang pertama ada Nabil Fadila dengan NIM 097, yang kedua ada Fadia Nurhanifa dengan NIM akhir 100, lalu ada Zahra Humaira dengan NIM akhir 108, dan saya sendiri Shelly Rizky Lurianda dengan NIM akhir 109. Next slide. Dan ini adalah pokok bahasan yang untuk bab pertama dari introducing, lalu ada how living, how countries are classified, lalu ada economics and development studies, the meaning of development, happiness and development, the sustainable development goals, serta some critical question for the study of development economics. Next slide. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengantar pada beberapa pertanyaan terbesar di dunia. Jadi, beberapa pertanyaan yang ditimbulkan dari pembelajaran ekonomi pembangunan itu diantaranya seperti mengapa kondisi kehidupan yang ada sangat berbeda secara drastis, ada yang sangat miskin dan ada juga yang sangat berada. Dan mengapa ada perbedaan yang tidak hanya pada pendapatan dan kekayaan saja, tetapi juga pada pendidikan, kebebasan dalam memilih, otonomi perempuan, nutrisi, kualitas lingkungan, akses ke pasar, keamanan, dan suara dalam politik, serta mengapa perkembangan populasi di beberapa negara berkembang dengan pesat, sementara di negara lainnya berada di ambang penyusutan, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan itu merupakan beberapa pertanyaan mendasar dari ekonomi pembangunan. Dan pada bahasan kali ini, kami akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi dalam ekonomi pembangunan. Next slide. Mulai dari least developed countries hingga upper middle income nations yang sedang berusaha untuk mencapai fully developed status. Next slide. Dan di poin kedua ini saya akan membahas mengenai perbedaan tingkat kehidupan di seluruh dunia. Jadi kondisi kehidupan rata-rata berbeda secara drastis dan biasanya sangat tergantung di mana seseorang itu dilahirkan. Dan terdapat 4 style strata yang merupakan standar hidup di seluruh dunia. Next slide. Yang pertama ini ada di posisi highest stratum atau biasa kita kenal dengan orang kaya atau mampu yang terdapat sekitar 1 miliar orang yang hidup pada strata ini. Mereka tentu bukan millionaires, tetapi mereka hidup dengan sangat nyaman. Biasanya yang menempati posisi ini itu bertempat tinggal di North America, Western Europe, atau Jepang ya, income-nya itu dapat mencapai $75 per harinya. Yang kedua ini ada di posisi second highest. Jadi di strata ini terdapat sekitar 2 miliar orang yang hidup pada di strata ini dan biasanya mereka tinggal di urban areas. Jadi pekerjaan yang dimiliki itu biasanya tidak terlalu stabil dan kadang-kadang bersifat informal karena biasanya mereka dapat hidup dengan $15 per harinya. Next slide. Lalu di posisi selanjutnya ada second lowest of the strata. Jadi di second lowest ini tidak dikategorikan sebagai extremely poor karena jika dilihat dari perspektif rata-rata, orang di negara yang maju, mereka tuh bisa juga dilihat sebagai kelompok yang sangat miskin karena mereka
dapat dikatakan menghasilkan 3,80 dolar per harinya tiap individunya, dan kurang lebih ada sekitar 3 miliar orang yang hidup pada strata ini. Lalu di posisi terakhir itu ada bottom. Di strata bottom ini terdapat lebih dari 1 miliar orang yang hidup dalam kemiskinan extreme income. Jadi biasanya mereka mendapat income sekitar 1,40 dolar per hari. Next slide. Di poin ketiga, ada bagaimana negara diklasifikasikan berdasarkan tingkat perkembangan rata-rata menurut pandangan pertama. Dan di negara ini biasanya diklasifikasikan dengan tingkat pendapatan dan pertumbuhan penduduknya. Hal itu dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemiskinannya, kualitas pemerintahannya, dan sebagainya. Lalu di sini menurut World Bank, negara itu diklasifikasikan menjadi 4 rentang menurut rata-rata pendapatan nasional. Yang pertama ada high, lalu ada upper middle, lower middle, dan low. Dan kita juga harus kita ingat kalau misalnya many people who live in lower income consume ini tidak miskin atau not poor. Lalu banyak juga orang yang hidup di lower middle countries ini ada juga yang miskin, dan beberapa orang yang hidup di upper income countries itu memiliki incomes yang more typical of those di upper middle countries. Next slide. Di sini pada tahun 2018 terdapat 7,7 miliar populasi di dunia atau sekitar 16% hidup di high income countries atau HICs, dan gross national income-nya itu per kapita yang dimiliki negara tersebut adalah 12.056 dolar. Lebih dari 60% orang sekarang hidup di middle income countries atau biasa dikenal dengan upper middle income atau UMCs. Pada tahun 2018, negara UMCs ini memiliki GNI per kapitanya di antara 3.896 sampai 12.055 dolar, dan lower middle income countries yang memiliki GNI per kapita tahunannya di antara 996 sampai 3.895 dolar. Lalu 10% populasi di dunia ini hidup di LICs dengan GNI per kapitanya di bawah 1.026 dolar. Biasanya LICs ini berada di sub-Sahara Afrika, di mana pertumbuhan penduduknya itu bergerak dengan cepat. Lalu, next slide. Di poin keempat ini ada studi ekonomi dan pembangunan. Jadi di poin keempat ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada lingkup studi yang lebih luas. Jadi ekonomi pembangunan itu menggabungkan penelitian dari ekonomi politik dan institusi, perilaku ekonomi dan eksperimental, publik, perkotaan, agrikultural, lingkungan, dan ekonomi internasional. Ekonomi pembangunan juga membahas mengenai mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan baik publik maupun swasta, serta meningkatkan skala besar dalam tingkat kehidupan. Next slide. Di subunit yang kedua ini ada peran sentral perempuan. Jadi perempuan di negara berkembang ini memiliki tanggung jawab utama untuk membesarkan anak. Dan sumber daya yang dapat mereka bawa pada tugas ini akan menentukan seberapa mudah membuat transmisi kemiskinan dari generasi ke generasi yang dapat rusak. Anak-anak membutuhkan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, dan studi dari perkembangan dunia mengatakan jika ibu cenderung menghabiskan pendapatannya jauh lebih tinggi untuk kepentingan anaknya dibanding ayah. Next slide. Selanjutnya adalah the meaning of development, Amartya Sen, capability approach. Amartya Sen, pemenang hadiah Nobel 1998 di bidang ekonomi, berpendapat bahwa capability to function adalah apa yang sebenarnya penting untuk status sebagai orang miskin atau non miskin. Seperti yang dikatakan Sen, ekspansi produk komoditas dihargai pada akhirnya bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi sebagai sarana untuk kesejahteraan dan kebebasan manusia. Functioning adalah yaitu apa yang dilakukan seseorang atau dapat melakukan dengan komoditas dan karakteristik tertentu yang mereka miliki atau kendalikan.
kebebasan memilih atau kendali atas kehidupan sendiri. Itu sendiri merupakan pusat aspek dari sebagian besar pemahaman dan kesejahteraan. Fungsi adalah makhluk yang dihargai. Sen kemudian mendefinisikan capabilities sebagai kebebasan yang dimiliki seseorang dalam hal pilihan fungsi. Mengingat fitur pribadinya, konversi karakteristik menjadi fungsi dan perintahnya atas komunitas. Next. Selanjutnya adalah happiness and development. Kebahagiaan adalah bagian dari kesejahteraan manusia dan kebahagiaan yang lebih besar dapat dengan sendirinya memperluas kemampuan individu untuk berfungsi. Seperti yang dikatakan Amartya Sen, seseorang mungkin menganggap kebahagiaan sebagai fungsi penting bagi kesejahteraan. Samping ada income and happiness comparing countries. Next. Selanjutnya ada the Sustainable Development Goals, Asia Development Mission. 17 Goals pada September 2015, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang akan dicapai pada tahun 2030, sehingga berkomitmen pada pencapaian substansial dalam mengakhiri kemiskinan multidimensi dan meningkatkan kualitas hidup. Di samping ada tabel 17 Sustainable Development Goals. Next. Selanjutnya ada The Millennium Development Goals tahun 2000 sampai 2015. Pada tahun 2000, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi 8 MDGs, berkomitmen untuk membuat kemajuan substansial menuju pemberantasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan manusia lainnya pada tahun 2015 sampai SDGs. MDGs adalah pernyataan terkuat dari komitmen internasional untuk mengakhiri kemiskinan global. Mereka mengakui sifat multidimensi dari pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Mengakhiri kemiskinan membutuhkan lebih dari sekedar hanya meningkatkan pendapatan orang miskin. MDGs memberikan fokus terpadu dalam komunitas pembangunan, tidak seperti apapun yang mendahului mereka. Next. Selanjutnya adalah implementing the Sustainable Development Goals. Pengukuran umumnya penting untuk pencapaian tujuan. Selain 17 SDGs dan 169 target, setidaknya ada 232 indeks yang dimaksudkan untuk melacak kemajuan. Untuk diukur secara teratur, tantangan dalam mengukur dan mencapai SDGs adalah diperiksa di seluruh teks ini. Jadi, box 1.3 ini 17 goals and where they are examined in this text. Next. Selanjutnya, some critical question for the study of development economic atau beberapa pertanyaan kritik tentang ekonomi bangunan. Yang nomor 1, what are economic institution and how they shape problem and prospect the sustainable development. Yang kedua, how can they extract between rich and poor be so very great. Nomor 3, what are the source of national and international economic growth? Who benefit from such growth and why? Nomor 4, why do some countries make rapid progress forward toward development while others remain desperately poor? Nomor 5, which are the most influential theories of development? And are they compatible is under development and internally, domestically, or externally, internationally induced phenomenon? Next. Di sini ada pokok bahasan Capture 15. Di poin 15.1, peran sistem keuangan dalam pembangunan ekonomi. Sektor keuangan menyediakan 6 fungsi utama yang penting, baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat perekonomian secara keseluruhan. Yang pertama, menyediakan layanan pembayaran. Yang kedua, pencocokan penabung dan investor. Yang ketiga, menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Yang keempat,
mengalokasikan kredit secara efisien. Yang kelima, memberikan perlindungan terhadap risiko. Yang keenam, meningkatkan likuiditas aset. satu perbedaan antara sistem keuangan negara maju dan negara berkembang. Kalau negara maju, kemampuan pemerintah negara maju untuk memperluas dan mengontrak pasukan uang mereka untuk menaikkan dan menurunkan biaya pinjaman di sektor swasta melalui manipulasi langsung dan tidak langsung dari suku bunga, dimungkinkan oleh adanya organisasi yang sangat terorganisir, ramah lingkungan, pasar uang dan kredit yang saling bergantung secara ekonomi dan berfungsi secara efisien. Sedangkan negara berkembang itu sebaliknya, pasar dan lembaga keuangan di banyak negara berkembang sangat tidak terorganisir, seringkali bergantung secara eksternal dan terfragmentasi secara spasial. Banyak bank komersial di negara berkembang merupakan cabang luar negeri dari perusahaan perbankan swasta besar di negara maju. Orientasi mereka seperti perusahaan multinasional mungkin lebih ke arah eksternal dan kurang ke arah situasi moneter internal. 15.2.1 Fungsi Bank Sentral. Fungsi Bank Sentral yaitu penerbitan mata uang dan pengelolaan cadangan luar negeri, bangkit kepada pemerintah, menyediakan fasilitas simpan dan pinjam bank kepada bank umum, regulator lembaga keuangan dalam negeri, penyelenggaraan kebijakan moneter dan kredit. 15.2 Peran perbankan pembangunan. Bank Pembangunan Nasional adalah lembaga keuangan publik dan swasta khusus yang menyediakan dana jangka menengah dan panjang untuk penciptaan atau perluasan perusahaan industri. Bank Pembangunan telah berusaha untuk meningkatkan modal, awalnya berfokus pada dua sumber utama. Yang pertama itu pinjaman bilateral dan multilateral dari lembaga bantuan nasional seperti US Agency for International Development dan dari lembaga donor internasional seperti Bank Dunia. Dan yang kedua, pinjaman dari pemerintah mereka sendiri. Namun, selain meningkatkan modal, Bank Pembangunan harus mengembangkan keterampilan khusus di bidang penilaian proyek industri. Keuangan informal tradisional. Diperkirakan 2,5 miliar orang dewasa tidak menggunakan jasa formal untuk menabung atau meminjam. Seperti disebutkan sebelumnya dalam teks, banyak kegiatan ekonomi dalam pembangunan negara-negara OPING berasal dari produsen dan perusahaan skala kecil. Sebagian besar adalah perusahaan non-corporate, tidak berlisensi, tidak terdaftar, termasuk petani kecil, produsen, pengrajin, pedagang, dan pedagang independen yang beroperasi di sektor informal, perkotaan, dan pedesaan ekonomi. Tuntutan mereka untuk layanan keuangan berada di luar lingkup pinjaman bank komersial tradisional. 15.3.2 Lembaga Keuangan Mikro. Cara kerjanya lembaga keuangan mikro mengkhususkan diri dalam memberikan layanan ini dalam berbagai cara dan menurut aturan kelembagaan mereka sendiri. Dalam kasus perbankan desa atau skema pinjaman kelompok, sekelompok calon peminjam membentuk asosiasi untuk meminjam dana dari bank umum, bank pembangunan pemerintah, LSM, atau lembaga swasta. Kelompok kemudian mengalokasikan dana tersebut kepada anggota individu yang bertanggung jawab untuk membayar kembali kelompok. Kelompok itu sendiri meminjam pinjaman kepada pemberi pinjaman luar. Itu bertanggung jawab untuk pembayaran kembali. 15.3.3 LKM 3 Debat kebijakan saat ini. 1. Perdebatan yang sedang berlangsung di komunitas kredit usaha mikro adalah apakah subsidi itu tepat, dikenal sebagai perpecahan keuangan mikro. LSM dan ekonom akademis. Elastisitas bunga dari permintaan kredit di pihak orang miskin tidak mendekati nol, dan orang miskin umumnya tidak memiliki kesempatan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek dengan keuntungan tinggi. Yang kedua itu paket layanan kemiskinan keuangan mikro plus. Dalam hal ini, perdebatan kedua menyangkut apakah keuangan mikro akan digabungkan dengan program lain. Para pendukung berpendapat bahwa mungkin berguna untuk mengaitkan kredit dengan layanan sosial yang hanya diminta oleh orang miskin dan secara inheren membutuhkan waktu untuk berpartisipasi.
Yang ketiga, debat komersialisasi. Terkait dengan dua debat utama adalah apakah LKM harus menjalani komersialisasi, di mana LSM non-profit yang menyediakan keuangan mikro diubah menjadi bank profit. Selanjutnya di 15.3.4 yaitu potensi keterbatasan keuangan mikro sebagai strategi pembangunan, yaitu keuangan mikro memiliki beberapa keterbatasan yang berpotensi penting. Kredit mikro pertama kali disusun dan sebagian besar masih dipasarkan sebagai pembiayaan untuk usaha mikro, tetapi kebanyakan orang mungkin lebih memilih upah dan gaji tetap daripada menjalankan usaha mikro yang beresiko. Next. Boleh di next. Selanjutnya 15.4.2 kebijakan keuangan dan peran negara. 7 kegagalan pasar yang diidentifikasi Stiglitz dan rekan-rekannya kemungkinan besar memiliki relevansi khusus dengan negara-negara berkembang. Yaitu yang pertama sifat barang publik, yang kedua eksternalitas pemantauan seleksi dan peminjaman, yang ketiga eksternalitas gangguan keuangan, yang keempat pasar yang hilang dan tidak lengkap, yang kelima persaingan tidak sempurna, yang keenam inefisiensi pasar persaingan di sektor keuangan, yang terakhir investor yang kurang informasi. Next. Selanjutnya debat tentang peran pasar saham, yaitu pertumbuhan pasar saham menimbulkan biaya sekaligus manfaat bagi pembangunan, yang telah meningkatkan volatilitas dalam perekonomian karena dana telah mengalir masuk dari luar negeri. Tidak masuk akal untuk secara aktif mengembangkan pasar saham kecuali prasyarat tertentu terpenuhi, yaitu seseorang membutuhkan stabilitas makro, yang kedua seseorang membutuhkan basis perusahaan domestik yang kuat. Selanjutnya, makro stabilitas dan mobilisasi sumber daya itu kebijakan keuangan berkaitan dengan uang, bunga, dan alokasi kredit. Sebagian besar upaya stabilisasi setelah terkonsentrasi pada pemotongan pengeluaran pemerintah untuk mencapai keseimbangan negara. Tetapi beban mobilisasi sumber daya untuk upaya pembangunan publik yang penting harus datang dari sisi pendapatan. Next. Selanjutnya perpajakan langsung dan tidak langsung. Biasanya pajak langsung dikenakan pada perorangan. Perusahaan dan properti menghasilkan 20% hingga 40% dari total pendapatan pajak untuk sebagian besar negara berkembang. Pajak tidak langsung seperti bea impor dan ekspor, pertambahan nilai PPN, pajak cukai, dan pajak penjualan merupakan sumber utama pendapatan fiskal bagi sebagian besar negara berkembang. Next. Selanjutnya, badan usaha milik negara dan privatisasi, yaitu bagian sifat dan ruang lingkup BUMN, yaitu terkait dengan masalah administrasi publik di negara berkembang, telah maraknya kegiatan BUMN, perusahaan publik yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, mengingat peran strategis yang dimainkan perusahaan milik negara dalam perekonomian negara-negara berkembang, dan tuntutan mereka terhadap sumber daya yang langka. Hal ini juga penting untuk memahami alasan penciptaannya dan langkah-langkah yang mungkin diambil untuk meningkatkan efisiensinya. Next. Selanjutnya, meningkatkan kinerja BUMN. BUMN terus diserang karena membuang-buang sumber daya, terus membuat tuntutan yang signifikan pada keuangan pemerintah serta pada kredit dalam dan luar negeri. Dalam banyak kasus, tingkat tuntutan ini terkait dengan profitabilitas yang rendah, inefisiensi. Beberapa faktor berkontribusi terhadap buruknya kinerja BUMN secara keseluruhan dalam hal profitabilitas dan efisiensi, yaitu BUMN berbeda dari perusahaan swasta dalam hal mereka diharapkan untuk mengejar tujuan komersial dan sosial. Yang kedua, sentralisasi yang berlebihan dari pengambilan keputusan mereka yang memungkinkan sedikit fleksibilitas bagi manajer dalam operasi sehari-hari perusahaan. Next.
Selanjutnya privatisasi teori dan pengalaman. Privatisasi tampaknya berhasil dalam mempromosikan efisiensi yang lebih besar dan output yang lebih tinggi dalam banyak kasus. Beberapa privatisasi hanya menggantikan monopoli publik dengan monopoli swasta hingga memungkinkan beberapa individu untuk menuai keuntungan monopoli yang sebelumnya diperoleh negara. Sementara ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Privatisasi juga telah digunakan sebagai perbaikan cepat untuk defisit fiskal. Tetapi ketika kandidat mudah untuk privatisasi telah habis, pemerintah di negara berkembang. Next. Selanjutnya, administrasi publik yaitu sumber daya terlangka. Administrasi publik tidak mungkin berfungsi secara efisien ketika aturan hukum dipertanyakan, ketika ada kekacauan publik, atau ketika ada sedikit konsensus tentang isu-isu yang mendasar. Dalam masyarakat yang tradisional, di mana ikatan kekerabatan yang kuat dan konsep seperti kenegaraan dan pelayanan publik belum berakar kuat, ada sedikit penghargaan untuk sistem merit. Demikian pula di mana nilai-nilai dominan adalah sektarian, terus insentif tradisional untuk tampil dalam kepentingan publik yang lebih luas mungkin tidak banyak menarik. Next. Sekian pemaparan terkait resum sumari buku Todaro dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.